Awabul i'tikaf pahala i'tikaf an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man masya fi hajati akhi, barang siapa berjalan dalam hajatnya saudaranya, berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya, kana khairan lahu, ada lebih baik baginya, min i'tikafi 10 sinin, daripada i'tikaf 10 tahun. Wa man i'tikafa yauman, barang siapa i'tikaf sehari, ibtigha wajillah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alallah, maka Allah menjadikan baina antara dia wa bainan nari, dan antara neraka, talata khanatik, 3 parit, kullu khandakin, setiap parit, ab'adu, adalah lebih jauh, mimma, daripada perkara, bainal khafiqain, antara langit dan bumi. Rawahu Tabrani wal Hakim wa qala sahihul isnad. I'tikaf 1 hari seperti barang siapa i'tikaf 1 hari dijauhkan dari neraka 3 parit, lebih jauh dari langit dan bumi. Dan berjalan untuk membantu saudara muslim lebih baik dari i'tikaf 10 tahun. Nah, kalau i'tikaf 10 tahun itu kayak apa jadinya? Jauhnya dari neraka. Jadi beribu-ribu jaraknya dari langit dan bumi, namanya sudah enggak terkena neraka sama sekali berarti. I'tikaf 1 hari aja sudah jauhnya 3 parit, lebih jauh dari langit dan bumi, sudah enggak kena neraka sama sekali. Tapi ini jangan salah paham. Oh, kalau begitu saya sekarang sudah enggak perlu i'tikaf ya. Lalu berjalan membantu saudara muslim aja sudah seperti i'tikaf 10 tahun. Lah untuk apa i'tikaf? Ya enggak? Kalau memahami agama itu seperti itu, keliru. Kalau pemahamannya seperti kita itu, ya Rasulullah enggak i'tikaf ya. Enakan bantu saudara muslim saja sudah seperti i'tikaf 10 tahun. Kalau 2 orang yang dibantu jadi 20 tahun. Kalau 3 orang yang dibantu 30 tahun. Ya rugi i'tikaf itu berarti. Nah, kenapa Rasulullah kok i'tikaf? Nah, di sini ini. Jadi mengamalkan hadis-hadis Nabi itu harus kita lihat kehidupan Nabi bagaimana. Tapi Nabi i'tikaf terus, seumur hidupnya i'tikaf terus. Dalam Ramadan 10 hari. Bahkan pernah i'tikaf 30 hari. Tapi yang istiqomah terus sampai akhir hayat dulu 10 hari i'tikaf. Bagaimana ini memahami hadis seperti ini? Nah, ini kata para ulama, memahaminya adalah ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu ada keistimewaannya yang khas. Begitu juga membantu saudara muslim itu ada keistimewaan yang khas. Jadi kedua-duanya itu ada keistimewaannya. Maka Nabi mengerjakan kedua-duanya, para sahabat mengerjakan kedua-duanya. Ini sebagaimana hadis yang selanjutnya. Wa kharajal Baihaqi bi isnadi an Ali bin Husain an Nabi radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man itikafa 10 min Ramadan, barang siapa itikaf 10 hari dalam bulan Ramadan, kana ka hajjataini wa umratain, adalah seperti 2 haji dan 2 umroh. Kalau begitu enggak usah haji, enggak usah umroh begitu. Nah, keliru ya. Haji dan umroh itu ada keistimewaannya khas juga. Tadi dari satu segi iktikaf itu pahalanya seperti haji dan umroh 2 kali. Tapi umroh itu sendiri punya keistimewaan yang tidak ada di dalam iktikaf. Karena kalau seumpama semua keistimewaan haji dan umroh itu ada dalam iktikaf, tentu Nabi tidak umroh lagi, tidak haji lagi. Jadi dari segi apa, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Pokoknya yang dipraktekkan Nabi itu ya iktikaf, ya haji, ya umroh. Ya iktikaf, ya membantu saudara muslim. Semua dikerjakan.
Lah pun dari segi mana keistimewaan amalan ini? Dari segi mana keistimewaan amalan itu? Wah, ini gaib ini, nanti kalau sudah di surga kamu baru tahu. Karena kadang-kadang jadi perkara yang ada di bawah itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh perkara yang di atas. Sekarang saya tanya, harganya kepala dengan harganya kaki mahal mana? Ya jelas mahal kepala, karena kepala nggak ada mati. Kalau kaki nggak ada, cuman perutung, nggak bisa jalan. Tapi ini bukan berarti terus apa itu kaki itu tidak penting. Kalau orang itu punya kepala gantengnya kayak apa, kalau nggak punya kaki ya cacat namanya. Dia cacat. Jadi fungsi kaki itu tidak bisa digantikan dengan fungsi kepala, walaupun kepala itu jauh lebih mahal dari kaki. Makanya kalau orang mau dipukul kepalanya, dia akan menangkis dengan kakinya, menangkis dengan tangannya, korbankan tangannya, korbankan kakinya, supaya kepalanya nggak dipukul orang, ya nggak? Tapi bukan berarti terus kepala itu bisa diganti dengan kaki atau kaki bisa diganti dengan kepala. Tidak, ini ada keindahannya masing-masing, ada kelebihannya masing-masing, ada keistimewaannya masing-masing. Nah, kalau orang sudah berpikiran seperti itu, akhirnya seluruh amal itu dikerjakan. Nanti kalau tidak begitu akhirnya aneh jadinya. Ini tidur sama istri itu juga pahala. Untuk apa ke masjid? Ke masjid cari pahala tuh. Tidur bersama istri juga dapat pahala. Sodakoh lagi itu. Kalau di masjid kan belum tentu sodakoh. Untuk apa ke masjid? Nggak usah ke masjid. Loh, ini keliru ini. Mau bener tapi keliru. Itu seperti ceritanya orang pergi ke pasar. Ada penjual apel, dia ambil apel. Setelah ambil apel langsung disodakohkan. Maka temannya heran, kamu kok aneh mencuri disodakohkan? Lah kan mencuri kan dapat dosa 1. Lah kalau sodakoh dapat pahala 10, saya masih untung 9 toh. Nah ini keliru. Sodakoh itu harus ada tertibnya. Kamu mencuri dapat dosa 1, tapi kamu sedekah perkara yang haram tidak diterima, jadi utuh dosa 1 kamu itu. Jadi ini memahami agama tidak dengan cara benar, jadi kayak begini ini. Jadi fadilah-fadilah itu jangan kamu jadikan alasan untuk meninggalkan amal, maksudnya begitu. Tapi jadikan hujah untuk mengerjakan seluruh amal lah baru benar. Fadilahnya bantu orang muslim begini, saya kerjakan. Fadilahnya etika begini, saya kerjakan begitu. Jangan, saya milih salah satu aja, ya jangan begitu. Karena Rasulullah SAW tidak begitu. Jawabannya cuma mudah aja, Rasulullah apa begitu? Rasulullah tidak begitu, maka kita jangan begitu. Semua apa yang kebaikan yang kita tahu, seperti urusan dunia kan begitu toh. Sudah punya mobil, kasih sepeda motor mau apa enggak? Ya mau Pak. Kalau dikasih sepeda ontel federal itu mau enggak? Ya mau. Nah kok mau, kan mobil kan sudah cukup toh. Mobil sudah bisa menggantikan sepeda motor, menggantikan sepeda ontel. Ya tapi kan semua itu ada keistimewaannya masing-masing toh Pak. Kalau sepeda ontel itu bisa untuk olahraga. Kalau sepeda motor itu bisa untuk gaya. Nanti kasih sepatu mau apa enggak? Ya mau lah, untuk apa sudah punya mobil pakai sepatu? Loh. Kan kalau sudah naik mobil enggak perlu sepatu. Ya lain toh Pak, nanti kalau turun ya naik bawa sepatu. Kalau urusan dunia kita ini cepat paham. Pokoknya maunya semua. Tapi kalau urusan agama, pilih-pilih aja, ini sudah fadilahnya lebih tinggi. Lah ini yang ini kan begini, orang itu kalau
ya tidak memandang akhirat, akhirnya itu agama jadi ilmu jadi alasan untuk tidak beramal, bukan untuk hujah supaya amal. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام يا جي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل اصحاب رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمشايخنا تلاميذنا تلميذاتنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد أهلنا وأقاربنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين. اللهم اهدنا واهد علماءنا وأمراءنا وزعماءنا وعوام المسلمين أجمعين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلهم متآلفين على إحياء دينك القويم. يا رب بيت العتيق، يا رب بيت العتيق، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا ذرياتنا ومشايخنا تلاميذنا وتلميذاتنا ورقاب المسلمين من النار. يا قديم الإحسان أحسن لنا في عاقبة أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا فهما، ربنا زدنا نورا، ربنا زدنا إيمانا ويقينا، ربنا زدنا نورا، ربنا زدنا إيمانا ويقينا، ربنا زدنا ولا تنقصنا، ربنا زدنا ولا تنقصنا. كن لنا ولا تكن علينا، وأكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. لك ربي في أنفسنا فدللنا، وفي أعين الناس فعذبنا.